April, selamat datang di session April. Seperti bulan kemarin kita udah tahu ya tentang semesta mendukung, ya kan? Energinya emang semesta mendukung di bulan Maret. Bulan Aprilnya kita pingin lihat nih gitu kan. Dukungan atau kolaborasi kita dengan semesta itu mewujud seperti apa sih? Ya. Setiap zodiaknya kita akan dalamin lagi ya dengan energi Jupiter konjang Neptune di bulan April ini. Kita lihat berkahnya akan terwujud seperti apa per zodiaknya. Oke, cek it out. Hai Leo, kembali lagi sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan April. Seperti di introduction udah bilang ya, berkah apa yang menanti Leo di bulan April, kita lihat ya. Tapi ini secara seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain atau sesuai. Cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Leo ya, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketuker, jadi sangat mungkin message-nya buat kalian juga. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton rising sign kalian, moon sign, dan juga sun sign kalian. Jadi kalian bisa melihat secara general juga ya situasi kalian sendiri dengan nonton ketiganya gitu. Yang belum terbiasa nonton channel gue saranin untuk nonton playlist 12 rumah astrologi yang menjelaskan 12 rumah astrologi secara singkat-singkat banget ya. Karena nanti gue akan buka 12 kartu yang menjelaskan, yang merepresentasikan 12 zodiak dan segala planet yang lagi transit di bulan April ini, dampaknya apa buat kalian. Oke, gue langsung aja mulai dengan mystical shaman ya. Main theme kalian di bulan April itu apa? Main fokus dan energi Leo di bulan April. Fokus dan energi Leo di bulan April, please. Dapat 2, wis, dua-duanya kebalik. Witness kebalik nih, tegaknya. Nah, kebalik. Corn kebalik. Under the deck, thunder. Witness kalau tegak ya, itu kalian diminta untuk diam, mencermati tanpa bereaksi ya. Menganalisa segala sesuatunya dengan tidak bereaksi ya. Segala sesuatunya itu berjalan sesuai kehendaknya. Jadi kalian dengan diam kalian akan menjadi saksi. Segala sesuatunya itu sudah ada rencana, big plan-nya gitu. Udah ada rencananya, dan itu malah akan berjalan sesuai rencana tanpa kita mengintervensi gitu. Artinya sih belajar untuk gak peduli. Witness kebalik. Corn ya. Kalau tegak, corn itu musim harvest, panen. Nah, yang mana alam itu tidak pernah kehabisan dalam berbagi, dalam membagi, dalam memberi ya. Semua serba kecukupan untuk semua ya. Kecuali kalau ada yang maruk, nah, ada yang serakah, pasti nggak cukup lah, kan gitu. Nah, tapi di sini passage-nya adalah, ya, udah bukan lagi gitu ya, keinginan kita dan bukan lagi maunya kita. Ya.
Dengan kita berbuat, bertindak untuk sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri, segala kebutuhan kita pasti terpenuhi. Gitu. Ini korn kebalik. Nah, alam bawah sadar kalian, thunder, petir, ada sesuatu yang mengguncang, dan ini kalian diminta untuk siap untuk berjalan, ya, berjalan bersama dengan seirama dengan petir itu sendiri, karena dia akan membawa berkah itu di saat kita bisa menerima, di saat kalian bisa menerima, ya, dan bergerak bersamanya. Kalian akan dapatkan itu semua sesuai rencananya gitu. Oke. Dalam juga. Segitu aja. Gue langsung ke Lenormand ya, untuk melihat berkah apa yang menanti kalian di bulan April. 3 kartu aja. Birth, dice, child. Under the deck, letters. Jantung bacaan kalian, dice, dadu. Kalian bimbang, seakan-akan kalian sedang bertaruh gitu. Well, memang kita punya kuasa akan diri kita. Terkadang ada saatnya kita nggak punya kuasa juga akan diri kita sendiri. Ya. Nah di situ dice itu. Ya. Kalau kita punya iman yang kuat gitu, keyakinan yang kuat akan diri kita sendiri, ya, bagaimana energi mengalir, kita selalu siap, kan gitu. Apapun dadunya yang keluar, ya kan, go with the flow. Mungkin ini kalian akan mendapatkan pesan secara intuitif ya dari alam sana, spiritual, karena ini the owl, burung hantu ya, dari penjaga gelap, penjaga malam. Dia pembawa pesan, the bird itu pembawa pesan spiritual ya, tentang seseorang yang punya jiwa kekanak-kanakan atau tentang anak itu sendiri. Apa yang kalian bisa lakukan ya. Dan ini menyangkut tentang dokumen ya. Kontrak. Okay. Kita langsung ke Lucky Tarot. 12 kartu, 12 rumah astrologi, dan segala planetnya. Oke. Apa dampak dan pengaruh pergeseran planet di bulan April untuk Leo di semua aspek kehidupannya dalam 12 rumah astrologi, di dalam 12 kartu. Kali ini gue bacanya agak beda dari biasanya, bukan dari rumah 1, rumah 2, bukan berurutan gitu seperti biasanya kayak gitu kan. Nah kali ini gue akan baca berdasarkan contekan gue tentang pergeseran-pergeseran planet ya, transit-transit planet di mana, gimana ya kan, berdasarkan itu, berdasarkan tanggalnya, oke? Dan abis itu baru menyelesaikan semua rumah-rumah yang lain, oke? Kalau belum tahu bagaimana gue baca rumah tarot, ya gue saran untuk nonton itu tadi 12 rumah astrologi. Apa dampak pergerakan planet di bulan April untuk Leo?
Rumah pertama Judgment. Rumah kedua Temperance. Rumah ketiga The Sun. Rumah keempat The Hermit. Rumah kelima The Devil. Rumah keenam High Priestess. Rumah ketujuh Death. Rumah ke-8 The Lovers. Rumah ke-9 Strength. Rumah ke-10 The World. Rumah ke-11 The Star. Rumah ke-12 The Tower. Under the Deck The Empress. New Moon di Aries. New Moon itu konotasinya tentang beginning ya, awal. Dan seperti biasa tidak ada awal tanpa akhir. Aries, karena gue lagi bacain Leo, jadi rumah pertama selalu rumahnya Leo. Oke. Nah, New Moon di Aries. Aries itu di rumah keberapa buat Leo? Nah, gue jalannya mundur berarti Leo, Cancer, Gemini, Taurus, Aries. Di rumah ke-9. Rumah ke-9 itu tentang bagaimana kalian melampaui batas-batas diri kalian sendiri, tentang travel, segala sesuatu yang sifatnya berjarak, entah itu geografi atau emosional, tentang foreign, segala sesuatu yang asing atau baru, tentang perbedaan budaya, agama, latar belakang, filosofi, juga hukum, termasuk higher learning. Kalian dapat strength. Jadi mungkin kalian diminta untuk membangun kekuatan ya pada dalam diri kalian sendiri, dan strength ini energi Leo ya. Kalian diminta untuk membangun kekuatan untuk tampil atau bersuara ya, mengekspresikan ya. Karena mungkin selama ini kalian nggak sanggup untuk mengkomunikasikan, menyuarakan apapun dari dalam diri kalian sendiri gitu. Itu kalian masih terbatasi ya. Jadi kalian akan mulai menyuarakan diri kalian sendiri ya. Dan secara ini energi Leo, di rumahnya Leo, di rumah pertama ya, yang mana itu tentang, rumah pertama itu tentang bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri atau kesan orang lain terhadap kalian. Kalian dapat judgment, penilaian-penilaian orang lain, atau bagaimana kalian menilai diri kalian sendiri ya. Kalian dapat kesempatan kedua untuk membangun citra diri kalian sendiri dengan pendekatan yang berbeda dari sebelumnya. Kalau selama ini kalian berpikir sesuatu hal itu, entah itu positif atau negatif, kali ini kalian menyadari kalau semuanya itu kebalikannya gitu. Nah, kalian diminta memperbaiki atau mengakhiri citra itu ya, dengan pendekatan yang berbeda. Ini judgment. Ini energi ya, Scorpio. Scorpio buat Leo itu ada di rumah. Di Scorpio itu ada di rumah keempat buat kalian. Rumah keempat itu tentang home, family, emotional stability, ya, stabilitas emosional, dan tradisi. Kalian dapat The Hermit. Kalian mungkin meditasi di rumah atau work from home ya. Kalian mencoba untuk menganalisa dari dalam diri kalian sendiri untuk mendapatkan jawaban ya, pencerahan tentang
segala hal yang buat kalian sendiri galau gitu. The Hermit ini energinya Virgo, dan di rumahnya Virgo itu buat Leo itu di rumah kedua. Rumah kedua itu tentang I have, tentang segala yang kalian miliki, kepemilikan, tentang nilai, tentang materi ya. Tentang materi, entah itu harta benda, pekerjaan, penghasilan ya, tentang segala hal yang sifatnya bernilai atau berharga buat kalian, entah itu anak, rumah tangga, keluarga ya, juga bagaimana kalian menilai value system kalian sendiri ya. Itu rumah kedua, rumahnya Virgo, dan kalian dapat Temperance. Temperance itu kalian diminta bersabar karena kalian dalam proses pemulihan. Kalian mencoba menanggalkan ya kebiasaan-kebiasaan kalian, atau entah itu ideologi, entah itu keyakinan, entah itu cara berpikir, entah itu kebiasaan-kebiasaan fisik sifatnya ya. Kalian mencoba meninggalkan itu ya, memahami apapun yang terjadi di rumah gitu kan. Entah itu sifatnya juga properti ya. Sebelum kalian bisa terbang, mendapatkan kebebasan itu sendiri. Kalian sedang proses pemulihan secara materi juga, secara finansial mungkin ya. Ini energinya Sagittarius, yang mana di rumahnya Sagittarius di rumahnya Sagittarius itu di rumah kelima buat kalian ya. Di rumah kelima itu tentang romance, love affairs, tentang anak-anak, jiwa kekanak-kanakan kalian, tentang kreativitas kalian, tentang project kalian ya, how you have fun anyway. Rumah kelima kalian dapat the devil, segala hal yang mengikat kalian untuk menjadi yang lebih baik gitu, menjadi yang untuk bisa melampaui batas-batas kalian tuh. The devil akan dengan segala cara mencoba untuk mengikat kalian untuk stay di zona nyaman, entah itu pikiran-pikiran kalian sendiri ya, tentang kekhawatiran, kecemasan akan segala sesuatu yang sifatnya bernilai buat kalian, mungkin bernilai atau menyenangkan buat kalian, entah itu anak-anak ya. Siapapun bisa digunakan oleh the devil untuk membuat kalian stay di zona nyaman. Energinya Capricorn. Mungkin buat kalian itu adalah diam. Karena di rumah Capricorn kalian dapat the High Priestess. Kalian tidak berkomunikasi. Ya. Jadi memang kita berangkat dari New Moon di Aries ya. New Moon di Aries di rumah ke-9 tadi, Strength. Bersuara. Seperti pada gambar ada mikrofonnya. Speak it up. Suarakan diri kalian. Untuk melampaui batas-batas kalian sendiri. Ketakutan-ketakutan kalian. Tanggal 5 tanggal 5 Venus masuk ke Pisces. Buat Leo, Pisces itu ada di rumah ke-8. Rumah ke-8 itu tentang bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan atau untuk hal-hal yang sifatnya milik bersama. Di situ juga, di rumah itu juga tentang adanya kontrol dan power. Kalian dapat the Lovers. The Lovers itu energi tentang pilihan. Kalian punya pilihan. Ini energi Gemini. Gue jelasin dulu energi Venus ya. Planet Venus itu tentang relationship, your value system,
Ya, bagaimana sistem kalian menilai atau menghargai, entah itu diri kalian sendiri dan orang lain. Bagaimana kita menilai diri kita sendiri, begitupun juga kita menilai orang lain. Bagaimana kita menilai orang lain, sebenarnya kita mengakui adanya pengakuan akan diri kita sendiri, kan gitu. Digambarin dong, the lovers ini bercermin. Ya. Energi Gemini, di rumahnya Gemini itu buat kalian ada di rumah Leo Cancer. Ya di rumah ke-11, The Star. Rumah ke-11 itu tentang bagaimana kalian bersosialisasi, bagaimana kalian mengaspirasi lingkungan sekitar kalian, tentang komunitas, network, pertemanan, harapan-harapan kalian terhadap society atau lingkungan sekitar kalian, juga tentang rasa kemanusiaan dan keadilan sosial. Kalian dapat The Star. The Star itu energi Aquarius. Kalian akan, The Star itu juga tentang kalian akan mendapatkan apapun yang kalian inginkan. Tapi kalian diminta untuk clearing, ya, membersihkan energi kalian dari sekitar kalian sendiri yang bukan kalian gitu. Energi yang bukan kalian. Jadi kalian diminta untuk kembali ke sejatinya diri kalian sendiri untuk mendapatkan wish fulfilled gitu. Your wish fulfilled. Untuk mendapatkan harapan-harapan kalian itu terkabul gitu. Nah, rumahnya Aquarius buat Leo itu ada di rumah ke-7 tentang relationship, partnership, entah itu profesional atau personal, ya. Bahkan juga relationship dengan diri sendiri. Kalian dapat death, sesuatu yang kalian harus tinggalkan karena udah gak sesuai lagi dengan siapa sejatinya kalian sendiri. Gue nggak kayak gini, gue udah nggak terima diginiin lagi, gue harus berubah, kan gitu. Itu relationship dengan diri kita sendiri, dan pasti berdampak buat orang lain, bukan? Pastilah. Death itu energinya Scorpio. Lagi-lagi balik-balik ke rumah keempat, home, family, tradisi, dan juga emotional stability, the Hermit. Jadi bagaimana kalian berbagi, ya, finansial, properti, warisan, ya, itu semua sangat mempengaruhi. Dan bagaimana dalam relationship, dan itu berangkatnya juga dari rumah, jelas. Venus, ya, Venus masuk ke Pisces. Pisces itu tentang unconditional love. Venus itu sistem, your value system, your relationship, bahkan juga tentang money. Di rumah ke-8 itu di rumahnya, ya, finansial juga, ya. Unconditional love, Pisces itu, ya. Venus itu tersanjung di saat di Pisces karena dia beyond sifatnya. Dan kalian punya pilihan di situ tentang berbagi itu sendiri. Bagaimana kalian mau berbagi? Pilih, ya, kalian yang bisa menentukan pilihan itu, ya. Tanggal 10 Merkuri masuk ke Taurus. Tanggal 10, ya. Tanggal 10 Merkuri masuk ke Taurus. Taurus itu di rumah Aqua, Pisces, Aries, Taurus. Rumah 10. Rumah 10 itu tentang karir, reputasi, long term goal, juga status sosial. Kalian dapat the world, siklus yang komplit, entah itu status sosial kalian, mungkin pernikahan atau komitmen kalian, atau tentang pekerjaan, ya, bahkan visi ke depannya, ya. Ini energi Saturn, by the way, the world, siklus yang sudah selesai.
Ini karma duniawi, energinya Saturn. Ini karma duniawi yang membatasi kalian selama ini, membebani kalian. Kalian merasa terbatasi, entah itu status sosial kalian, ya, itu udah komplit. Kalau kalian sudah menyadarinya, itu artinya udah komplit. Karma duniawi itu sendiri, Saturn ya. Saturn lagi di Aquarius, di rumah Aquarius, balik lagi ke relationship, death. Entah itu profesional, entah itu personal, dan dengan diri kalian yang lama. Jadi Merkuri di Taurus, ya, kalian mendapatkan persepsi, sudut pandang yang berbeda, ya, tentang nilai itu sendiri, nilai-nilai yang kalian pegang, ya, tentang prinsip-prinsip yang kalian pegang atau kalian yakini, ya. Idealisme atau ideologi kalian sendiri yang selama ini kalian pegang itu udah nggak sesuai. Untuk reputasi kalian, karir kalian, ya. Dan itu sangat berpengaruh juga dalam nilai-nilai yang kalian pegang itu sangat berpengaruh dalam hubungan kalian dengan orang lain. Gitu. Dan kalian sudah mencapai kesadaran tentang komplitnya itu gitu. Jadi it's not you anymore gitu. Tanggal 12, the main theme of the year, Jupiter konjang Neptune di Pisces. Ini once in a lifetime experience ya. Terakhir Jupiter konjang Neptune di Pisces itu tahun 1841 kayaknya, gue lupa. Yang jelas udah lama banget ya. Kalau kita bisa merasakan ini, itu adalah berkah pertama ya. Jupiter itu adalah planet keberuntungan, planet terbesar di galaksi kita. Ya, jadi ini tentang optimism. Ya. Jadi kita punya hasrat untuk punya punya trigger. Kita ke-trigger untuk mampu melakukan di luar batas-batas kita. Nah, itu Jupiter. Di Pisces artinya ya sesuatu yang di luar dari ego kita sendiri. Karena di Pisces itu segala sesuatu yang sifatnya spiritual, sifatnya di luar dari dirinya sendiri. Konjang sama Neptune, konjang itu maksudnya bersanding ya. Neptune itu juga Jupiter sama Neptune, dua-duanya itu yang punya Pisces. Lagi di rumah Pisces, jadi dia lagi di rumahnya gitu. Nah, energinya tuh ke double. Jupiter itu tradisional ya, tradisional astrologi. Sebelum Neptune ditemukan, dia yang nge-govern Pisces. Begitu ditemukannya Neptune yang nge-govern Pisces, Jupiter hijrah ke Sagittarius. Anyway, dua-duanya di rumah. Neptune itu tentang imajinasi, tentang kreativitas, tentang misi, tentang mimpi, tentang visi ya. Bersanding sama Jupiter itu di rumah manapun dia berada, dia tugasnya emang kayak kaca pembesar karena planet terbesar ya kan. Dia membuat segalanya menjadi jelas. Gitu. Dan kalau dia bersanding dengan Neptune, imajinasi kita diperbesar, jadi optimis gak sih? Bagusnya di sini di rumah ini di rumahnya Pisces ya. Di rumahnya Pisces ini kalian dapat kartu Saturn. Saturn itu sifatnya membumi ya. Saturn itu karma duniawi, iya betul gitu. Tapi bukan berarti juga selalu negatif, enggak semua yang spiritual itu baik selalu, enggak. Ada negatifnya juga kalau disalahgunakan ya kan. Kalau salah persepsi gitu. Apapun itu ya. It's so flexible. Anyway, di sini Saturn ini dia juga bisa lebih istilahnya nggak terlalu ngawang, nggak terlalu Jupiterianism ya. Istilahnya nggak terlalu berlebihan dalam berimajinasi. Saturn itu sifatnya ngerem. Karena Saturn tuh the slowest gitu. Paling heavy dia. Paling berat
Dia slow banget jalannya. Jadi emang ditahan terus dengan Saturn di situ di rumah ke-10. Apapun yang kalian inginkan tuh ditahan terus supaya kalian bisa lebih membumi gitu. Dengan keinginan-keinginan kalian sendiri. Leo kan terkenal dengan ambisius. Ditambah Jupiter sama Neptune di situ, nggak ada Saturn, lepas. Singanya lepas. Anyway, tanggal 14 Mars masuk ke Pisces, meninggalkan Aries. Nah, Mars di Aries itu di rumahnya. Saat ini, saat gue lagi baca ini, Mars masih di Aries. Mars masih di Aquarius, maaf. Gue lagi baca ini, Mars masih di Aquarius. Ya. Tapi tanggal 14, dia udah masuk ke Pisces. Mars di Pisces itu, Mars itu sifatnya tindakan ya, action. Dia sifatnya patriotik, dia sifatnya entrepreneur, dia sifatnya warrior, survival, army, militer. Di Pisces tapi masuk ke Pisces itu biasanya pengorbanan jadinya. Salah satu contohnya adalah menjadi martir. Hati-hati dengan Jupiter dan Neptune di Pisces, dengan Mars di situ, ya. Tergantung rumah secara personal ya. Ini kan general ya. Secara personal itu rumah Pisces di mana berdasarkan berchart kalian ya. Hati-hati karena Leo itu juga fire ya, layaknya Aries juga. Di saat kita bertindak itu kadang-kadang ya nggak apa-apa sih, salah juga. Itu pelajaran kok ya, pelajaran itu mahal. Anyway, ya kalian akan masuk ke sini, kalian akan mengkomplitkan gitu, mengakhiri tindakan kalian adalah mengakhiri pengorbanan yang kalian lakukan ya, yaitu mungkin mengakhiri relationship kalian, partnership kalian. Status kalian sendiri. Oke. Tanggal 16 purnama di Libra. Libra buat kalian ada di rumah ketiga. Rumah ketiga itu rumah originalnya Merkuri. Merkuri itu tuh tentang persepsi, mindset, aktivitas sosial, komunikasi dengan lingkungan terdekat kalian, tentang edukasi, wawasan, pengetahuan, juga pengalaman kalian dapatkan dari kecil hingga saat ini ya, termasuk higher education. Rumah ketiga itu di rumah Libra itu kalian dapat the sun. The sun. Kalian tercerahkan, kalian dapat pencerahan, ada kebenaran yang terkuat. Tentang ego itu sendiri ya. The sun itu juga ego. Ego yang selama ini mengkabuti persepsi kalian mungkin ya, menyelimuti persepsi kalian ya. Ini juga awake ya, terbangun, matahari, awakened ya, kalian terbangun dengan purnama. Ya, purnama itu konotasinya selalu dengan ending ya. Kalian akan mengakhiri apapun yang kalian yakini, persepsi kalian yang lama. Nah, dengan energi dampaknya itu dengan energinya Libra. Tanggal 19 matahari masuk ke Taurus, meninggalkan Aries. Nah, balik lagi ke rumah 10, karir, reputasi, long term goal, dan status. Mungkin ya kalian akan menyelesaikan itu semua karena the world itu adalah apa tadi, siklus yang komplit ya. Kalian akan mengakhiri, wrap it up ya, ngebungkus semuanya saat matahari ada di Taurus. Itu
Itu tanggal 19, dan tanggal 29 Pluto retrograde di Capricorn. Pluto itu planet transformasi. Pluto itu penjaga kegelapan. Segala hal yang selalu ingin kita kuburkan dari dulu gitu ya, kita lepaskan, itu keluar lagi. Karena retrograde artinya kita diminta untuk mengevaluasi semua pengalaman, pengetahuan, wawasan kita di masa lalu yang mungkin menjadi trauma atau ingin kita kuburkan, itu ditarik semua untuk nge-support kita untuk berubah. Dan di rumahnya Capricorn ya, si Pluto retrograde di Capricorn, itu Capricorn itu ada di rumah ke-6 buat kalian. Rumah ke-6 itu tentang rutinitas kalian, kebiasaan-kebiasaan kalian dalam keseharian, tentang kesehatan dan juga bagaimana melayani orang lain. Jadi kalian dapat the High Priestess di rumah ke-6. High Priestess itu rumahnya Pisces. Bagaimana kalian berbagi? Bagaimana kalian bersosialisasi? High Priestess itu diam, kalian selalu diam. Ya. Kalian selalu menyembunyikan hasrat kalian mungkin ya. Oke. Ya, kalian akan lebih mendalami intuisi kalian sendiri, batin kalian sendiri, emosional kalian sendiri ya. Tanggal 29 juga Merkuri meninggalkan Taurus masuk ke Gemini di rumah ke-11. Tadi udah gue bacain kan tentang The Star ini ya. Kalian diminta untuk membersihkan energi kalian sendiri dari segala energi yang bukan sejatinya kalian. Kalian diminta untuk nge-clearing. Jadi kalian diminta untuk meditasi mungkin ya, mengisolasi diri kali ya dari apapun ya. Saatnya kalian untuk bersih-bersih ya, bersih-bersih, decluttering musim semi nih gitu, decluttering, mulai bersih-bersih barang-barang yang memang udah nggak ada gunanya lagi buat kalian, atau bahkan lingkungan sekitar kalian, teman-teman yang udah emang nggak sesuai lagi dengan kalian, energi kalian, bersih-bersih ya, untuk mendapatkan your wish fulfilled. Dan di situ energi Merkurinya ngedouble karena Merkuri di Gemini di rumahnya sendiri ya. Jadi analisa kalian akan sekitar kalian sendiri dengan segala hal yang ada di sekitar kalian tuh tinggi. Tanggal 30 New Moon, bulan baru, yang mana di situ juga ada solar eclipse ya, gerhana matahari di Taurus. Balik lagi ke rumah 10. Oke. Rumah yang belum gue bacain, wow, ternyata cuma satu rumah yang belum gue bacain, semuanya kebaca loh buat kalian. Rumah ke-12 doang yang belum gue baca. Rumah ke-12 itu tentang karma, ending, closure, alam bawah sadar kalian, dan keyakinan-keyakinan kalian yang membatasi kalian sendiri. Juga tentang spiritualitas. Nah, kalian dapat The Tower. Wow. Kalian akan bersikap. Itu The Tower itu energi Mars ya. Mars di bulan April ini dia masuk ke Pisces. Martir, pengorbanan. Pengorbanan itu juga sifatnya dua, berdasarkan takut atau cinta. Gue cuman berharap ini bukan berdasarkan takut kehilangan. Takutlah kehilangan diri kalian daripada takut kehilangan yang bukan kalian. Nah, gue harapan gue sih ya, kalaupun harus berkorban, berkorbanlah untuk cinta itu sendiri. Yang sebenarnya cinta di rumah ke-12 itu rumahnya Pisces, unconditional love, cinta tanpa kondisi. Alam bawah sadar kalian di Empress, energi Venus di Pisces.
cinta tanpa kondisi. Kalian siap melahirkan, menciptakan situasi suasana yang baru. Ya. Right, Leo, semoga resonate dan berguna. Sampai ketemu lagi.